Hmm. Halo teman-teman, ketemu lagi dalam acara pengenalan Pini Elemen untuk analisis mesin-mesin listrik. Nah, kali ini kita akan belajar menganalisis mesin untuk sistem sistem rotor di luar. Baik, jadi kita langsung masuk ke Pini Elemen ini yang ada di desktop ya. Kalau kita sudah punya file software ini, biasanya kita simpan di desktop. Lalu kita buka dengan mengklik kiri. Dah. Screen Pini Elemen ini terbuka ya. Kemudian di sini untuk memulai kita harus masuk ke file. Filenya di sini sudah ada new, artinya kita memulai suatu gambar yang baru. Atau open, artinya kita mengambil gambar yang sudah ada. Nah, saya akan mengambil gambar yang sudah ada seperti yang lalu. Yang mana gambar tersebut adalah salah satu contoh dari mesin listrik yang rotor berfungsi yang rotor luar ya, atau lebih tepatnya disebut auto rotor. Di sini sudah ada namanya, jadi tinggal saya klik ya. Nah, sudah nampak, bentuknya cantik ya, cantik banget bentuknya ya. Bagi seorang desainer mesin listrik yang begini cantik ya, padahal sebetulnya seram ya. Oke, pertama kali mesin ini harus dicek apakah pada waktu pemasangan elemen-elemen yang ada di sini sudah benar atau enggak. Elemen itu menyangkut tata letak magnet yang ada di luar. Jadi di sini ada berapa magnet ini? 1, 2, ada 14 magnet di sini. Terletak di bagian luar dari mesin ya. Magnetnya di sini adalah dari neodymium ya. Kemudian inti yang dipakai untuk meletakkan magnet ini adalah dari bukan M ya, dari baja steel 1018, tapi bisa juga dari M19 seperti yang digunakan pada stator. Ini salah satu alternatif aja. Tapi memang kalau keduanya dibandingkan sedikit ada perbedaan karakteristik. Namun biasanya pemilihan material di sini itu tergantung dari tujuan mesin ini digunakan. Pertama kali akan kita cek oke. Pertama kali akan kita cek ya. Pertama kali kita akan cek gambar mesin ini sudah benar atau enggak. Jadi kita tekan di sini di bagian kotak-kotak kecil ya, grid namanya ini, kita tekan. Setelah diverifikasi, terlihat bahwa di grid sini tidak ada masalah dengan tata letak gambar, tata letak magnet, dan ini siap diproses untuk selanjutnya. Dengan demikian ini bisa kita nyatakan oke. Lalu kita masuk ke engkol. Di sini ada engkol.
Perlu diperhatikan pada saat kita memindahkan kursor di sini, hati-hati jangan sampai terjadi variabel baru di sini, misalnya begini. Nah, misalnya terjadi seperti ini harus kita harus kita delete. Kalau nggak di delete maka tidak akan bisa diproses selanjutnya. Oke. Jadi karena tadi kita ada salah menekan di sini, maka saya harus cek ulang lagi apakah benar masih bagus seperti sedia kala atau sudah terjadi kesalahan. Saya tes sekali lagi. Nah, ternyata aman. Hasil meshnya di sini tidak ada masalah, jadi kita cross. Kita lanjut ke proses selanjutnya, di mana proses selanjutnya ini adalah proses perhitungan. Di sini diberi simbol engkol ya, di engkol gitu. Itu proses. Lalu kemudian dihitung. Nah, proses perhitungan sedang jalan. Butuh waktu beberapa menit untuk menyelesaikan semua perhitungan. Jadi perhitungan dianggap selesai apabila di jalur bagian bawah di sini sudah berwarna biru seperti di atas. Ini proses perhitungannya diulang-ulang, jadi bolak-balik. Nanti setelah selesai ditabulasi, dipindahkan ke bawah. Ini belum selesai, jadi belum pindah ke bawah. Bentar lagi, ini sudah berhasil beberapa perhitungan, dia pindahkan hasil perhitungan di atas, pindah ke bawah. Nah, kita menunggu sampai yang biru ini full dari sini sampai ke sini. Harus bersabar beberapa menit karena memang butuh waktu. Ini menghitung jumlah note yang lumayan besar, yaitu hampir 100.000 biji note-nya atau simpulnya ya. Oke, perhitungan selesai, yang sendirinya dihapus sendiri window-nya. Untuk melihat hasilnya kita tekan bagian kacamata, tekan sekali, kan keluar hasil perhitungannya. Demikian perhitungannya. Nah, ini yang seperti rambut-rambut ini adalah jalur flux, di mana dari utara ke selatan menuju utara ke selatan, tapi dia langsung tidak langsung ke utara, tapi melalui jalur inti stator. Jadi dia masuk dari sini ke sini kembali, ya kan, untuk satu pasang kutub. Pasang berikutnya juga demikian, jadi sepasang pasangan di sini, dia berpasangan di sini, dan seterusnya sampai full ya. Jadi di sini karena ini motor rotasi, maka jumlah pasangan di sini harus genap. Misalnya minimal 2, 4, 6, 8. Jadi tidak bisa angka ganjil misalnya 7, 5, 11, 9, tidak bisa demikian kalau di mesin rotasi. Nah, untuk menunjukkan secara jelas di mana posisi magnet, maka akan saya tekan di sini ya. Nah, ini adalah jumlah magnet yang ada di rotor luar. Kita lihat distribusi fluxnya itu bagus ya. Tidak melebar kemana-mana. Kemudian kita bisa tes performa dari
gigi stator. Misalnya saya ukur dari sini ya. Saya pasang pengukur flux magnet dari sini, kemudian saya cek melalui suatu persamaan. Nah, di sini kita lihat kerapatan flux pada inti stator itu di bawah 1,5 Tesla. Di sini minus, ini hanya kebalikan aja sebetulnya. Kalau di arah yang lain ini akan di bagian atas, tidak masalah. Tapi intinya bahwa dia di bawah lebih kecil dari 1,5 ya. Jadi batasnya sebetulnya antara 1,5 sampai 1,6. Nah, biasanya untuk mesin yang efisiensi tinggi diharapkan hanya mainnya di sekitar 0,9 sampai 1,2 ya. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana pengaruh flux magnet yang masuk ke sini terhadap flux bocor yang ada di poros. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat flux bocor yang ada di poros. Ini ada yang sekitar 5,3 kali 10 pangkat min 5 dan sebaliknya di sini. Jadi di sini dia tidak terlalu simetris ya. Ini dikarenakan jalur flux yang dilalui tadi itu ada berubah atau terpotong. Tapi umumnya sebenarnya ini akan lurus seperti ini. Ini ada sedikit perbedaan tapi tidak ada masalah karena ini sebetulnya sangat kecil. Artinya dengan flux 100.000 Weber, kalaupun diputar dengan putaran tinggi tidak akan menghasilkan suatu arus yang berbahaya pada poros. Jadi pada saat mesin berputar, rotor berputar di sini, itu akan ada induksi tegangan induksi ke sini, yang mana kalau ini cukup besar, di sini terjadi tegangan induksi yang besar, maka akan mengakibatkan terjadinya pengaliran arus pada poros yang nantinya bisa mengakibatkan kekeringan pada minyak oli dari bearing yang menutup dari poros ini. Bahkan ada kemungkinan akan menjalar ke pondasi dan sebagainya. Ini berbahaya. Tipe mesin ini banyak digunakan mungkin di mobil atau drone ya. Jadi bayangkan kalau pada bodi drone mengalir arus bocor dari sini, itu akan sangat berbahaya dan merusak komponen-komponen lain. Jadi sebelum kita buat strukturnya, maka di sini harus dicek semua. Baik, kita akan melihat bagaimana bentuk daripada flux, kerapatan flux yang ada di celah udara. Jadi dummy line di sini, dummy line kita gunakan untuk memfasilitasi bagaimana mendapatkan suatu informasi kerapatan flux di celah udara, yang mana tentunya ini akan menjadi suatu keputusan apakah mesin ini layak diproduksi untuk tujuan tertentu atau tidak. Pertama kali biasanya akan kita lihat kerapatan flux normal.
Nah, kita hubungkan di sini. Ya, setelah ini merah semua, maka ini dianggap sudah terhubung semuanya, jadi total seluruh flux magnet yang ada di dalam lingkup celah udara ini kita bisa lihat hasilnya. Nah, untuk itu maka fasilitas di sini ada yang kayak gundukan roti. Nah, kita klik di sini, kemudian kita ambil. Ada pilihan di sini, tapi biasanya yang kita ambil di sini. Nah, ini BN artinya kerapatan flux normal. Hasilnya seperti ini. Jadi flux normal yang ada di mesin ini dia tidak rata, tidak terlalu seimbang antara atas dengan bawah sepanjang jalur dari tahap awal sampai akhir, ya. Ini ciri khas dari rotor luar. Kerapatan flux normal ini pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan energi listrik. Ketika misalnya mesin ini digunakan sebagai generator, maka yang diharapkan sebenarnya adalah nilai daripada BN ini sebesar mungkin. Kemudian kita kembali ke posisi tadi. Selain kerapatan flux normal, ada lagi yang disebut flux tangensial, disingkat BT. Kalau di dalam rumus mesin-mesin listrik biasa diganti dengan theta, itu sama aja seperti tangensial, ya. Kita buka. Nah, dibandingkan dengan kerapatan flux normal, flux tangensial ini berbeda, dia punya corak, ya. Ini flux normal, ini flux tangensial. Dia menyerupai batu karang, kadang-kadang seperti gigi buaya dan lain-lain. Sesuka-suka dia, ya. Katakan begitu, suka-suka dia, karena ketika kita membentuk magnet dengan bagus pun dia hasilnya tidak akan pernah bagus, ya. Perlu diketahui bahwa kerapatan flux tangensial ini adalah salah satu kerapatan flux yang tidak diharapkan di dalam desain mesin listrik, karena ini akan bersifat menahan rotor ketika rotor digerakkan oleh penggerak mula, atau misalnya kalau penggerak mulanya pembangkit listrik diesel, maka akan menggunakan bahan bakar yang jauh lebih banyak untuk memutar pada rating kecepatan yang sama. Jadi intinya bahwa nilai BT ini harus diturunkan serendah mungkin. Namun tidak gampang, sebab sebenarnya antara BN dan BT itu berasal dari satu tempat yang sama. Maaf. Jadi sebetulnya bondit, kalau BT diturunkan terlalu tinggi, terlalu banyak, maka BN juga akan berkurang. Sementara BN, seperti saya katakan sebelumnya, adalah suatu kerapatan flux yang diharapkan sebesar mungkin, karena akan menghasilkan energi listrik ketika mesin ini diputar oleh suatu penggerak mula. Oleh sebab itu, maka untuk melakukan pemotongan atau menurunkan BT itu adalah dengan cara melakukan treatment pada permukaan rotor, ini permukaan rotor, atau treatment permukaan stator, diberi lekukan dan sebagainya. Bisa lurus, bisa menggunakan sudut, ya. Kemudian jarak-jarak ini dengan ini satu sama lain itu dihitung, ya. Jadi di sini
kelihatannya ini trial error, tapi sebetulnya ini ada melalui suatu perhitungan. Salah satu perhitungan yang kami gunakan di sini menggunakan response surface method. Jadi itu pada response surface method, pada saat kita melakukan treatment pada suatu bagian, maka pada bagian lain dilakukan treatment yang sama, yang sebanding. Bukan hanya satu di sini yang dicoba-coba mundur maju atau tinggi rendah. Tidak demikian. Itu namanya trial error. Di dalam RSM pada saat ini berubah, semua yang lain berubah. Ini berubah, ini berubah, ini berubah, di sini berubah. Jadi begitu banyak berubah. Kalau kita misalnya melakukan perubahan terhadap 5 parameter dengan range dari 1 sampai 4 masing-masing dari parameter tersebut, maka itu setara dengan 1000 lebih desain. Itu bisa ditentukan dari sistem yang sudah ada di dalam RSM, ya. Kembali kepada plus tangensial, walaupun ini menjadi suatu masalah, tetapi di kesempatan yang lain sebetulnya tetap dibutuhkan, karena dia selalu terkait juga dengan masalah ini. Jadi menurunkan BT inilah yang sebetulnya persoalan yang paling berat di dalam desain mesin-mesin listrik. Belum ada suatu hasil riset yang dipublikasi yang menyatakan bahwa total ketinggian BT ini sekian Tesla terhadap mesin sebelumnya agar mencapai suatu performance yang terbaik. Tidak ada, tidak demikian. Jadi di sini yang sulit, sehingga kalau masalah ini ditampilkan di dalam publikasi atau riset, ini tidak perlu ditanyakan kalau ini turun ke bawah sekian itu bagaimana. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu, karena ini bukan suatu yang linear. Artinya begini, kalau tadi saya potong seperti ini dan terlihat turun seperti ini, bukan berarti kalau saya potong lebih dalam lagi maka akan turun lebih rendah. Bisa saja dia malah makin tinggi. Itu problemnya di dalam mesin elektrik. Ya, demikian kira-kira pengantar dari analisis mesin rotor luar. Semoga informasi sederhana ini berguna bagi teman-teman sekalian dan juga terutama buat saya sendiri. Sampai ketemu pada penayangan berikut.